Engkau, kami telah menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar sebagian dari surat cinta-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur yang mampu menerima benih firman-Mu Tuhan. Ya firman-Mu tumbuh subur dalam setiap hati kami, ya mendewasakan iman kami, menguatkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Baik, saudara, puji Tuhan. Pada pagi ini kita akan baca firman Tuhan ya. Pada pagi ini saya berikan tema yaitu growing in a healthy community. Ya, artinya bertumbuh bersama dalam komunitas yang sehat. Ya, kita bertumbuh dalam komunitas yang sehat. Ternyata di dunia ini ada dua saudara komunitas. Kalau saya perhatikan ya, yaitu apa? Komunitas yang sehat dan komunitas yang tidak sehat. Ya, ada dua. Jadi kita nih, Tuhan beri kita kebebasan hak untuk memilih. Ya, Tuhan itu tidak pernah memaksa kita, tidak pernah memaksa kita. Cuma Dia beri kita guidance, pengarahan, ya, arahan. Tinggal kita pemilihan mana, ya, tinggal terserah kita. Apa kita mau jalan yang benar atau kita mau jalan yang rusak, gitu. Ya, jadi semua itu pilihan kita. Nah, kita bersyukur hari ini kita semua ada di komunitas yang benar. Amin. Hari kemudian bagi Tuhan kita, haleluya. Baik, kita akan baca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Kita akan baca bersama-sama ya. Kisah Rasul 2 ayat 42. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Haleluya, haleluya ya. Kita sudah baca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup sendirian. Amin. Ya, sejak dari awal penciptaan manusia, Tuhan sudah memasang-masangkan kita. Amin. Kita dipasang, Adam dan Hawa dipasangkan Tuhan. Karena apa? Karena tidak baik orang hidup sendiri. Ya, jadi demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Ya, di dalam kehidupan rohani kita nih, ya kita juga memang kita diselamatkan sendiri, saudara. Kita diselamatkan masing-masing. Nggak bisa ngepek orang, ya kan? Tidak bisa. Jadi, tetapi kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Amin. Kita harus bertumbuh bersama-sama. Kita perlu orang lain, ya kan? Kita perlu teman, kita perlu pembimbing kita, ya kan? Supaya apa? Kita tuh ada komunitasnya. Supaya kita tuh nggak hidup menanggung masalah sendirian, gitu loh. Ya, tidak begitu, saudara. Jadi ada orang juga yang berkata gue bisa ikutan sendiri lah, gue bisa sendiri gitu. Wah, orang dia belum tahu nih, ternyata Tuhan bilang nggak bisa kita hidup sendirian. Ya, ada orang tuh kadang-kadang suka egonya tinggi gitu. Terus dia bilang apa lagi? Saya tidak membutuhkan gereja atau komunitas. Wah, dia merasa dia bisa hidup sendirian, saudara. Tetapi kekristenan bukan hanya tentang my relationship with God, bukan hubungan saya dengan Tuhan aja. Ternyata apa, saudara? Melainkan our relationship with the body of Christ. Kita tubuh Kristus ini kita saling berhubungan. Ya, nggak bisa kita hidup sendirian. Karena apa? Tuhan bilang kita adalah tubuh Kristus. Amin. Masing-masing kita diberikan talenta. Amin. Ya. Nah, jadi sini dikatakan kita akan bahas we grow through fellowship. Kita nih bertumbuh melalui apa? Melalui persekutuan. Saya bacakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 tadi ya. Sekali lagi saya bacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini kita sudah lakukan di Family Care, ya nggak? Kita sudah bersekutu,
berkumpul tiap hari Senin. Di luar gereja nih, ya, di luar gereja kita hari Senin berkumpul, kita memecahkan roti, ya nggak? Masing-masing kita ada tugas. Senin besok nih yang kotak si Anu gitu loh. Nah, kita memecahkan roti itu namanya. Kita berkumpul, kita berdoa, memecahkan roti, ya saudara. Nah, jemaat mula-mula tidak hanya berkumpul mendengarkan firman, saudara. Di sini katanya bahwa mereka belajar firman, ya, belajar firman. Kita belajar firman nggak di Amerika? Belajar ya. Setiap Senin ada pembahasan Alkitab, ada renungan, ya. Lalu dikatakan apa? Bersekutu, ya. Kita bersekutu. Ini kita berkumpul begini, kita bersekutu namanya. Ya, kita ada persekutuan. Terus kita makan bersama. Amin, ya. Tidak ada yang nggak dapat makanan kan? Nggak pernah kan? Semua dapat makan kan? Berlebihan. Nah, berlebihan. Jadi kita makan bersama. Terus kita berdoa bersama. Amin. Ya, kita saling memperhatikan. Ya, misalnya teman kita yang sakit, ya, pasti kita bilang, si itu sakit loh, ayo kita kunjungin, kita ramai-ramai, ya, kita doakan, ya. Pertolongan itu tidak hanya duit aja, saudara, amin, ya. Perhatian juga orang bisa ada sukacita ketika kita lemah, kita sakit, dikunjungin aja senang, gitu loh. Bukan soal duit aja, didoakan apalagi, ya nggak? Kita percaya kan Tuhan bilang, doa orang benar besar kuasanya. Luar biasa. Jadi kalau apalagi kita tuh beramai-ramai nih doain, saya percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Jadi untuk pertumbuhan rohani kita membutuhkan apa? Membutuhkan hubungan. Ya. Kita butuh hubungan untuk membangun rohani kita. Kita nggak bisa sendirian. Ya. Coba kalau kita sendirian, kita ada masalah, kita lagi sedih, nggak ada orang yang menghibur kita, ya. Itu lama-lama orang bisa frustasi tuh. Kalau hidup sendirian, dia susah, ditelan sendiri gitu. Nggak ada yang bisa di-sharing ke teman. Lama-lama tuh orang bisa frustasi. Kenapa orang bunuh diri? Ya, karena dia nggak ada tempat curahan hati, nggak ada tempat berbagi. Itu orang bisa akhirnya hopeless dibunuh diri akhirnya. Ya, jadi kita bisa mengubah tua. Ada bagian-bagian kehidupan Kristen yang hanya dapat dialami bersama-sama. Ya, kita begini happy nggak? Happy. Kita senang, ada sukacita. Kita liburan, menikmati udara yang baik. Kita boleh berkumpul bersama teman-teman, menyanyi, memuji Tuhan. Amen. Lalu di Amsal 27 ayat 17. Tolong bacakan dong. Ada yang ketemu? Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, itulah gunanya kita berkomunitas, ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Artinya apa, saudara? Ya, kalau kita hidup sendirian, kita nggak tahu kita ini salah apa benar, kita juga nggak tahu kan. Seolah-olah kita pikir gue benar, gue paling benar, ya. Karena apa? Nggak ada orang yang menilai kita. Itulah gunanya komunitas, ya. Ketika kita salah, Om Wilson bisa menegur saya, jangan gitu, udahlah maafin aja. Ya, yang tadinya saya mengeraskan hati bisa lembut, karena ada apa? Ada orang benar yang menasihatkan kita. Itu gunanya berkomunitas. Ya, jadi besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kadang-kadang Tuhan memakai seseorang untuk apa? Mempertajam hidup kita. Ya, saya punya teman ini. Saya punya teman, misalnya nih, saya lihat dia usaha tapi ini saya lihat tuh kayaknya nggak memenuhi syarat banget gitu loh. Ya, udah tinggal yang gang kecil, ya, mobil juga nggak masuk, gangnya kecil, udah gitu saya lihat rumahnya, ya ampun, rumah nggak layak tinggal, kayak sarang tikus. Saya bilang, aduh, pas saya datang ke rumah saya bilang, aduh, rumah lu sih kayak nggak layak. Saya bilang, coba deh lu pindah ke agak yang strata dikit lah, ya. Lu dagang di situ siapa yang hewan, sepi begitu, ya. Nah itu gunanya teman, ya. Jadi kalau kita yang namanya teman, kalau ada memang kita lihat itu dia ada kekurangan, kasih tahu, ya.
kasih tahu, jangan segan-segan. Ada orang bilang, udahlah itu urusan dia lah, itu kita nggak care, ya. Tapi kita nih family care, ya. Jadi kalau ada teman kita rasanya kurang gimana, ya kita kasih tahu, ya. Kita ingat, kita ini di family care. Kalau ada teman yang menegur kita, kita harus dengar dulu, ya. Dengar dulu. Tuhan kan kasih hikmat, kasih otak buat kita. Ini orang jahat atau enggak nih, ya. Nasihatnya menyesatkan apa membimbing kita, ya kan? Itu gunanya. Jadi kalau ada, saya percaya kita pemilikan, kita udah di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan pasti memberikan nasihat yang terbaik. Amin. Kalau kita ada masalah, pasti teman kita menolong kita untuk supaya kita lebih baik lagi. Amin. Ya. Nah, jadi kadang-kadang Tuhan memakai orang untuk mempertajamkan kita. Ada orang yang Tuhan kirim nih orang untuk apa? Untuk menegur kita, ya. Itu Tuhan kirim. Tiba-tiba, karena apa? Kita nggak tahu kita salah, ya kan? Kita nggak tahu. Jadi ada dikirim Tuhan untuk menegur. Terus ada yang menguatkan kita, ya. Ketika kita lemah, dia menguatkan kita, ya. Percaya, mujizat masih ada, ya. Amin. Jadi ada orang yang suka putus pengharapan, ya. Dia usahanya kayaknya nggak maju-maju, tapi ada kita menguatkan dia. Jangan khawatir, Tuhan beserta kita. Ya kuat lagi, ya. Ada pengharapan lagi. Kita doain dia, ya. Lalu kita apa? Kita nasihati dia, mengingatkan kita ketika kita mulai apa? Mulai menjauh dari Tuhan, ya. Misalnya nih kita, wah udah nggak datang persekutuan, kenapa nih orang? Ya nggak? Kita kunjungi, tanya, apa sih masalah kamu? Gitu loh. Sampai hilang dari persekutuan begini, ya nggak ke gereja-gereja. Wah, itu gunanya kita komunitas. Supaya apa? Supaya orang yang sudah menjauh dari Tuhan, dia berbalik lagi pada Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan menjauh dari komunitas hanya karena pernah sakit hati, pernah ada masalah di komunitas ini, ya. Langsung gue mau datang lagi lah. Gue mau datang lagi. Gue kesel dia tuh. Jangan saudara. Ya. Masalah pasti ada saudara, ya. Kita sudah satu keluarga istilahnya, ya. Kita satu keluarga dipemilikan. Jadi jangan menyimpan dendam. Community is not gathering of perfect people. Artinya komunitas ini bukan kumpulan orang yang sempurna, ya, bukan orang sempurna. Tapi kita sih, community is gathering of people who are being transformed by Christ. Kita ini orang-orang yang sedang bertransformasi, ya, sedang berubah di dalam Yesus Kristus, ya. Yang tadinya galak, yang tadinya jahat, yang tadinya bejat, yang tadinya rusak, Tuhan ubahkan ini tempatnya. Amin, saudara, ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Lalu dikatakan apa lagi? We grow when we share our lives. Kita ini bertumbuh karena apa? Kita saling sharing, ya. Oh mungkin gua pernah nih ngalamin masalah ini. Ternyata ada teman kita yang melewati masalah itu, ya. Misalnya apa nih? Oh ya, dia misalnya lakinya selingkuh nih, lakinya pernah selingkuh nih. Ternyata ada teman kita, gua pernah ngalamin, tapi gua jalaninya begini, akhirnya lewat masalah itu. Amin. Jadi dengan sharing ini kita membangun iman kita. Kita sharing satu dengan yang lainnya. Jadi kita, mengapa kita harus bertolong-tolongan? Ya, dalam komunitas kita dikatakan harus bertolong-tolongan. Ternyata ada beban yang terlalu berat untuk kita tanggung sendiri, ya. Karena ada orang nggak kuat, dia harus cerita, harus membagikan, ya, membagikan bebannya itu sedikit kepada orang lain. Jadi orang kadang-kadang kalau dia punya beban berat, dia cerita aja itu dari yang sedikit, ya kan? Ya. Ada keringanan, jadi bebannya itu sudah terlepas. Ada orang yang simpan terus, akhirnya apa? Dari penyakit. Ada orang yang nyimpen kesalahan orang, akhirnya jadi sakit sendiri, gitu. Jadi kita perlu orang lain untuk berbagi, ya. Ternyata beban yang terlalu berat tidak bisa kita pikul sendiri. Itu gunanya komunitas.
Ya, kadang-kadang kalau kita lihat ya, ada orang yang punya beban berat, dia cuma bilang ini, enggak, gue baik-baik aja kok, gue baik-baik aja. Ternyata apa saudara? Ternyata padahal sebenarnya dia sedang kecewa, ya, ada orang yang nggak mau open, ya, dia malu, gitu, malu ceritain masalah dia kepada orang lain, malu. Tapi dengan ada komunitas seperti begini, kita udah saling mengenal, udah seperti saudara sendiri, ya, kesusahan lu, kesusahan gua, ya, masalah lu, masalah gua, ya. Lalu ada orang yang kelihatannya baik-baik saja, ternyata dia sedang terluka, kehilangan semangat, ya, padahal dia sedang mengalami pergumulan yang berat, tapi di depan orang bilang, I'm fine, gua baik-baik aja, ya. Karena apa? Dia tidak ada tempat untuk curhat, tidak ada komunitas yang untuk berbagi, ya. Haleluya, haleluya. Jadi komunitas yang sehat memberi kita tempat untuk berkata, saya membutuhkan pertolongan. Amin. Itu komunitas yang sehat. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan yang berat, berbagilah. Kita sudah keluarga, namanya family care, ya. Kita ini keluarga. Apa yang terjadi di dalam sini jangan keluar lagi, ya. Diselesaikan bersama-sama, ya. Mungkin ada yang bisa menasehati, mungkin ada yang bisa membantu dana, ya kan? Kalau ada yang memang benar-benar susah, itu bisa mencari jalan keluarnya, gitu, ya. Jadi jangan hanya datang ke komunitas ketika kita membutuhkan doangan. Ingat juga nih, ada orang datang ke komunitas punya motivasi yang aneh-aneh, ya, yang aneh-aneh. Ternyata ada udang di balik batu, gitu loh, ya. Jadi jangan kita datang ke komunitas, kita mau jadi apa? Kita mau jadi berkat, amin. Kita mau menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan, amin. Dan kita juga perlu bantuan ketika kita mempunyai masalah, amin. Dan kita saling membantu. Itu gunanya komunitas. Jadilah komunitas bagi orang lain juga, ya. Ada seseorang yang membutuhkan doa kita, ya. Ada seseorang yang membutuhkan telinga kita. Ada orang yang ingin didengar, ya. Didengar ceritanya. Itu ada orang, gue mau cerita sama siapa ya yang bisa gue percaya, ya. Padahal ini gue udah suntuk banget, dada gue kayak mau meledak nih. Gue harus cerita sama siapa? Ya, ceritalah sama saudara seiman kita di family care, amin. Ya. Nah, lalu dikatakan apa? We grow by encouraging one another. Artinya kita bertumbuh melalui saling menguatkan. Ya, itu guna komunitas. Kita berbahagia, kita ada di komunitas yang sehat, amin. Ya, kita berbahagia. Kita bertumbuh melalui saling menguatkan. Saya baca, tolong bacakan di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ya, sudah ketemu tuh bacakan. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya, haleluya. Jadi kita dikatakan apa dia? Saling, ya, atau kunci saling, ya, saling mengingatkan. Nah, kekristenan bukan hanya Tuhan memberkati saya, ya. Kekristenan jangan cuma bilang, oh Tuhan terima kasih Tuhan memberkati saya. Enggak demikian, saudara. Tapi juga bagaimana saya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Karena apa? Di dalam berkat kita, ya, Tuhan memberkati kita. Ternyata ada berkat orang lain di dalam berkat kita. Amin. Amin. Jadi itu Tuhan memberkati kita bukan hanya kita telan sendirian, enggak. Ternyata di dalam berkat kita juga harus berbagi kepada orang. Ada berkat orang di dalam berkat kita. Amin. Ya? Jadi bukan kita telan sendirian, ingat. Ya. Tapi ya, kita juga harus ingat
Bagaimana saya dapat menjadi berkat bagi orang lain? Ketika Tuhan berkati kita yang harus jadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Ada waktunya kita kuat, orang lain lemah. Tapi ada juga waktunya kita lemah, orang lain menguatkan kita. Amin. Ya, jadi itulah, kita nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh komunitas. Hari ini mungkin Anda menguatkan seseorang, besok dia yang menguatkan kita. Itulah gunanya. Itulah community. Kita saling menopang. Jadi, so let us grow in a healthy community. Ya, puji Tuhan. Jadi tema ini menguatkan kita semua. Kita ada di community yang baik, community yang benar. Kita bertumbuh di dalam komunitas ini. Saya percaya iman kita dikuatkan. Amin. Amin. Saya akan satu pujian. Mereka satu pujian. Kau telah memilihku. Ya, udah tahu semua ya. Kau telah memilihku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah memanggil kami, Tuhan. Kami memanggil kami untuk berjalan, tidak berjalan sendirian. Engkau memberikan kami keluarga rohani, Tuhan. Terima kasih. Memberikan saudara seiman dan komunitas untuk saling menguatkan. Amin. Ajarilah kami untuk tidak hidup hanya bagi diri sendiri kami, Tuhan. Berikan kami hati yang mau mengasihi, mengampuni, mendengarkan, menolong, dan melayani. Tolong kami menjadi komunitas yang menghadirkan kasih Kristus. Biarlah melalui hubungan kami dengan sesama, iman kami semakin kuat, karakter kami semakin dewasa, dan hidup kami semakin menyerupai Kristus. Ajarilah kami untuk grow in a healthy community. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen.